Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring yang ketiga ini. Anak-anak, kita jumpa kembali dalam pertemuan pembelajaran yang ketiga ini. Dalam pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tetapi dalam pertemuan yang ketiga, khusus Ibu akan menerangkan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi hakikat ideologi terbuka, dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dan saksikan penjelasan materi pada video ini. Sebelum masuk ke materi inti hari ini, kita ingat terlebih dahulu materi pelajaran pertemuan kedua minggu yang lalu, yaitu penerapan Pancasila di era reformasi. Kita ketahui semuanya bahwa pada masa era reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Itulah penerapan Pancasila pada era reformasi. Namun pada hari ini kita akan membahas materi yaitu khusus tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman meliputi hakikat ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anakku semuanya, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila itu meliputi nilai apa saja? Nilai dasar Pancasila itu meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi bersifat terbuka. Nah, kita akan lihat definisi ideologi, namun Ibu tidak akan menjelaskan secara detail menurut tokoh-tokoh. Nanti kalian bisa membaca definisi apa itu ideologi dari berbagai tokoh. Anda bisa membacanya pada halaman 14 sampai 15. Nah, Ibu hanya menjelaskan tentang istilah ideologi. Istilah ideologi terdiri dari dua kata, yaitu kata ide dan logos. Ide yang berarti bisa gagasan, bisa konsep, bisa pengertian dasar, bisa cita-cita. Sedangkan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi ideologi bisa diartikan pengetahuan tentang cita-cita bersama atau ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia artinya Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa tersebut. Maka dari itu,
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya dari nilai ketuhanan sampai nilai keadilan untuk mengikuti perkembangan zaman atau nilai-nilai Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa dan perkembangan zaman. Apa hakikat ideologi terbuka? Pancasila termasuk ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak diimpor dari luar, melainkan digali, diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi bersumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Sekarang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, kedudukannya bagaimana? Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang paling mendasar yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45 yang tidak akan pernah berubah. Nilai dasar Pancasila hakikatnya adalah 5 sila, dari ketuhanan sampai kepada keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, terkandung tujuan, serta terkandung nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar itu bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan nilai dasar Pancasila. Kita lihat nilai dasar Pancasila yang Ibu jelaskan tadi adalah dari nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Kemudian perwujudannya seperti apa? Pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila merupakan bentuk hubungan antara insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan. Dua, nilai kemanusiaan di dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya
sebagai insan politik. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan nilai keadilan di dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan, perundangan, dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundangan lain dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan nilai realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini dikarenakan suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Apa saja 3 dimensi yang ada di dalam Pancasila? Yang pertama adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan bersama. Nah, yang kedua adalah dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental norm atau pokok kaidah yang fundamental. Dengan kata lain, agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya.
tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung di dalam nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Nah, kalau tadi Ibu menyampaikan ideologi terbuka dan Pancasila merupakan ideologi terbuka, berarti ada juga ideologi tertutup. Nah, apa bedanya ideologi terbuka dengan ideologi tertutup? Mari simak. Yang pertama, kalau ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Kalau tertutup, sistem pemikirannya tertutup. Dua, kalau ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali, diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Kalau ideologi tertutup, cenderung memaksakan dan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakat itu. Yang ketiga, kalau ideologi terbuka, dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Yang keempat, kalau ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup pada dasarnya adalah ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini adalah penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Demikianlah anak-anakku semuanya, pertemuan pada kali ini. Semoga kalian paham, mengerti. Maka biar lebih paham dan mengerti, kalian bisa membaca buku paket yang ada pada kalian semuanya. Itulah penjelasan pertemuan ketiga pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.